warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah anishkur lillah, agar ia mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Penonton channel YouTube Ponpes Khalid bin Walid yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama seseorang yang barangkali nama ini hanya kita ketahui namanya saja, tapi kita tidak mengenal siapa beliau, siapa itu Luqman. Dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Luqman ini adalah abdun, adalah seorang hamba sahaya, yang mana ia berasal dari Nabuah. Nabuah ini adalah nama daerah di Sudan. Dan dikatakan oleh sebagian mufassir bahwasanya Luqman ini hidup di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kenapa beliau Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahkan nama beliau menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Qur'an? Apa istimewanya beliau? Beliau bukanlah seorang nabi, beliau bukan pula seorang rasul, bukan pula bagian dari seseorang yang berkaitan dengan nabi dan rasul. Lalu apa kisah di balik Luqman ini? Penonton channel YouTube yang Allah muliakan, Luqman adalah seorang ayah yang Allah berikan kepadanya pemahaman ilmu agama yang baik. Luqman juga dikenal dengan nasihat-nasihatnya yang amat luar biasa untuk mendidik anaknya. 3 di antara nasihat Luqman yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang mana artinya adalah Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, wahai buah hatiku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Kenapa Luqman mengatakan ini? Karena dahulu anak Luqman, istri Luqman adalah seseorang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman mengetahui bahwasanya prioritas dalam mendidik anak yang pertama adalah tauhidnya kepada Rabb-nya. Maka dari itu, pertama nasihat Luqman kepada anaknya adalah untuk bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kemudian Luqman tidak menginginkan anaknya masuk ke dalam api neraka sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Inna syirka la zulmun azim. Dosa yang amat besar itu akan menghantarkannya kepada neraka. Maka nasihat yang pertama disampaikan Luqman adalah janganlah menyekutukan Allah. Kemudian nasihat yang kedua yang Luqman sampaikan kepada anaknya adalah birrul walidain. Luqman mengetahui bahwasanya kita sebagai manusia memiliki 2 kewajiban. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyekutukannya, kemudian kewajiban kepada manusia. Lalu, kenapa birrul walidain? Karena orang tualah manusia pertama yang paling dekat dengan anaknya. Maka dari itu, nasihat kedua yang disampaikan oleh Luqman kepadanya adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian nasihat yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Luqman berkata, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Di sini Luqman menasehati anaknya, mengajarkan kepada anaknya untuk mendirikan sholat, kemudian mengerjakan kebajikan dan meninggalkan segala hal keburukan. Penonton yang berbahagia, dari ketiga nasihat Luqman tadi, ada satu hal yang menarik menurut saya yang bisa kita terapkan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, bahkan sebagai calon ayah dan calon ibu. Apa itu? Luqman selalu memulai nasihatnya, memulai kalimatnya dengan kata ya bunayya. Ya bunayya ini artinya adalah wahai anakku, wahai buah hatiku. Ini menunjukkan lemah lembutnya Luqman kepada anaknya. Kemudian yang kedua juga menunjukkan kesabaran Luqman dalam mendidik dan mengajarkan anaknya. Orang tua memiliki peran yang amat penting terhadap kedua anaknya.
dalam berproses mendidik seorang anak, kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Maka dari itu, kisah Luqman ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk para ayah, para orang tua dalam mengajarkan dan mendidik anak-anaknya. Semoga yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.